Ini nggak pamer, bisa dibilang klarifikasi atau penangkal isu ya. Estimasi pendapatan saya dari satu channel mas 4 tahun berjalan, pendapatan saya ini 1.098.000.000 rupiah. Ya, tuh. Ini pendapatan saya dari satu channel. Itu belum channel-channel yang lain. Kalau Black Rock Family ini channel paling berpendapatan kecil dalam 3 tahun terakhir itu cuma dapat sekitar. Nah, yang saya jual kemarin Black Rock New tentang pedesaan itu cuma menghasilkan. Jadi hidup di kampung itu teman-teman, hidup di desa, hidup di kampung itu kalau kamu nggak kerja, tapi tiap tahun bisa beli aset, bisa bangun-bangun, disangka itu pesugihan. Nah, kalau orang di kampung itu menyangkanya pasti seperti itu. Cara berpikirnya memang seperti itu. Kalau ada orang kaya nggak pernah kerja itu pesugihan. Kalau di kampung itu. Tapi kalau logika saya, kalau melihat orang-orang itu yang jarang bekerja, tapi tetap cukup, mereka itu memang mindsetnya yang bagus. Kadang yang bekerja adalah investasinya. Ngopi teman-teman, ngopi pagi. Ini jam 9. Nah, jam 9 pagi. Jadi jam 9 pagi kegiatan saya ya masih ngopi, nyantai di halaman. Kok nggak kerja? Terus anak istrinya gimana? Saya mulai terganggu dengan ya prasangka-prasangka seperti itu. Tapi nggak untuk semua netizen lah ya, nggak untuk semua subscriber. Tapi kadang ya ada yang di dunia nyata juga. Jadi hidup di kampung itu teman-teman, hidup di desa, hidup di kampung itu kalau kamu nggak kerja nyata misalnya ya, kalau petani ya pagi harus sudah berangkat ke sawah. Kalau kamu nggak pernah kerja, tapi bisa tiap bulan, tiap tahun bisa beli aset, bisa bangun-bangun, itu dipandang itu nggak enak teman-teman. Itu dipandang itu nggak enak. Kadang itu yang terlihat kerja rajin aja untuk makan pas mencukup-cukupkan. Jadi nggak cuma teman-teman netizen saja yang kadang itu berprasangka macam-macam. Misalnya nggak pernah kerja kok cukup bisa beli ini itu. Kalau hidup di kampung itu dominan di teman-teman. Biasanya disangka itu pesugihan. Nah, kalau orang di kampung itu menyangkanya pasti seperti itu. Cara berpikirnya memang seperti itu. Kalau ada orang kaya nggak pernah kerja itu pesugihan. Kalau di kampung itu yang dituduhkan pertama kali pasti seperti itu. Padahal sebenarnya kalau secara logika ya, itu logika saya ya. Ya saya percaya ada pesugihan. Tapi kalau logika saya, kalau melihat orang-orang itu yang jarang bekerja, tapi tetap cukup, mereka itu memang mindsetnya yang bagus. Mindsetnya kadang yang bekerja adalah investasinya, yang bekerja adalah ya rata-rata orang yang kelihatan nggak bekerja tapi cukup, itu memang sumber keuangannya dari mana-mana teman-teman ya. Jadi saya itu sudah mulai terganggu kalau dibilang ya ada orang itu yang bilang ke saya itu setiap tahun kan mesti bangun ya, setiap tahun itu bangun, entah itu cuma cuma ngecor lantai, entah itu cuma nambahin apa gitu, setiap 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 tahun saya mesti renovasi.
Renovasi itu karena apa ya? Karena penyempurnaan yang kurang-kurang itu mesti. Jadi kalau di desa itu diidentikan pesugihan kandang bubrah, teman-teman. Jadi pesugihan kandang bubrah itu identik setiap tahun harus berbenah rumah. Walaupun itu cuma ganti genteng 10 biji, itu memang syaratnya, katanya mitosnya seperti itu. Pesugihan kandang bubrah itu setiap tahun harus benah-benah rumah. Nah, saya setiap tahun memang benah-benah rumah karena ini kan rumah tumbuh ya teman-teman. Rumah tumbuh menyempurnakan sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu misalnya pagar itu nanti mau saya tinggikan, nanti mau saya plester. Kalau ada rezeki lagi nanti ini bangun tembok penyekat agar yang ini merasa. Terus kalau di kampung itu, kalau yang setiap tahun berbenah rumah dan orangnya kelihatan tidak bekerja sama sekali. Ya, seperti saya ini kan tiap hari ya, ya cuma begini, nyapu, bangun pagi nyapu, olahraga, terus siram-siram bunga, setelah itu ya sarapan terus ngopi, itu kerjaan saya sehari-hari. Dari situlah timbullah prasangka, dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya dari mana wong setiap hari gak kelihatan kerja? Nah, jawabannya ini teman-teman, karena saya kan memanfaatkan teknologi. Sebenarnya ini enggak patut untuk saya buka ke publik ya. Tapi untuk membela diri, membersihkan nama, itu saya wajib. Saya itu kan hidupnya mencari uang ini kan dari Google ya, dari IT ya, dari konten lah. Memang mungkin teman-teman melihatnya konten saya yang Black Rak Family itu sudah sepi, sudah nggak ada duitnya ya. Saya akui itu teman-teman. Itu memang konten yang cuma iseng-iseng ini. Ini saya mau perlihatkan salah satu penghasilan saya dari YouTube. Ini dari satu channel, bukan channel yang lain-lain. Cukup dari satu channel saja ini selama dari 2021 ya. Dari 2021, 2022, 2003, 2023, 2024. Nah, ini real. Nah, ini ya perlihatkan. Saya perlihatkan penghasilan saya dari satu channel YouTube. Ini nggak pamer, ini ya sebagai bisa dibilang klarifikasi atau penangkal isu ya. Ini teman-teman. Nah, Nah, ini memang saya sudah kecil sekali. Pendapatan dari YouTube sudah nggak seperti dulu. Nih, estimasi pendapatan saya dari satu channel masih 10 jutaan. Kalau pendapatan selama 4 tahun, 4 tahun berjalan, 4 tahun berjalan ini pendapatan saya ini ya 1.098.000.000 rupiah ya tuh. Nah nih tuh 1.098.000.000 rupiah. Ini pendapatan saya dari satu channel. Jadi dari satu channel ini saja saya sudah mendapatkan itu hampir 1,1 M. Itu belum channel-channel yang lain. Kalau Black Rak Family ini channel paling berpendapatan kecil dalam 3 tahun terakhir itu cuma dapat sekitar 90. Channel yang saya jual kemarin, Black Raknya tentang pedesaan itu cuma menghasilkan 100 juta dari 3 tahun berjalan. Jadi total dari 3 channel itu saja saya hampir ya 1,3 lah, 1,3, 1,4. Dan kepotong untuk modal, untuk wifi, untuk biaya konten itu ya sekitar dalam 3 tahun itu ya 200 lah. 3 tahun, 4 tahun itu 200 jutaan. Jadi total bersih pendapatan masih sekitar 1,2
1,2 atau 1,1 lebih gitu teman-teman. Dan kenapa saya sekarang kerjanya cuma gini ya, karena itu sudah banyak yang saya investasikan ke perkebunan, ke apa itu, di desa saya itu kan banyak ya, kayak mebel, kayak orang jualan-jualan itu saya nitip-nitip modal bagi hasil gitu. Jadi ketika per bulannya itu ya saya dikasih lah, kadang nggak harian, kadang mingguan. Setiap minggu itu saya dikasih untung ya, cukup untuk sangu anak-anak, cukup untuk beli apa, cukup untuk bayar listrik. Jadi uang itu memang saya gerakkan dari ide ke sektor-sektor lainnya. Ada yang ke perkebunan, ada yang saya gerakkan ke itu, ikut kerja sama pedagang-pedagang kecil itu. Jadi kalaupun misalnya ada ketidaksportifan, ada misalnya kebangkrutan, itu saya nggak begitu pusing karena yang saya titipkan itu modalnya kan kecil. Tapi sistemnya bagi hasil ya nggak, sistemnya bagi hasil nggak bunga. Dan saya pun nggak menarget berapa dikasihnya, nggak. Yang penting saya menolong teman-teman. Gitu. Jadi itu biar biar apa ya, gamblang lah semuanya. Itu data ya, data real ini dari Google ya. Jadi kerjaan saya itu memang cuma memantau seperti ini. Ini estimasinya masih 10 jutaan dan perharinya saya masih perharinya itu masih dari satu channel itu 400 428.000, 406.000, terus 366.000 untuk tanggal 6 Juni. Pendapatan 6 Juni itu masih 366.000 per hari. Ini dari satu channel. Jadi ya masih cukup lah teman-teman. Untuk kenapa sampai harus jual channel kemarin ya, karena itu saya sudah nggak begitu produktif di channel yang kemarin. Jadi ya ada yang mau beli mahal, buat apa nggak dilepas saja teman-teman, untuk yaitu untuk ditabung, untuk nambah aset lagi. Jadi saya memang mempersiapkan masa tua saya itu dari sekarang. Dan yang saya suka itu adalah berkebun, jadi menanam ya teman-teman. Kalau misalnya saya menanam nangka, alpukat, jambu, itu kan semakin besar pohonnya, semakin dirawat kan buahnya terus produktif. Jadi saya mau menggantungkan hidup saya, kebutuhan saya nanti waktu tua itu yaitu dari tanaman buah. Kalau bisa, kalau ada rezeki ya bikin kos-kosan. Kalau masih diberi kesehatan, rezeki yang banyak, ya itu teman-teman. Itu. Jadi apa yang saya dapat ini real kerja sama istri dari 2019. Kita kan babat YouTube itu 2019. Dari bener-bener minus teman-teman. Teman-teman yang mengikuti saya dari nol pasti tahu lah. Pasti tahu. Kok nggak malu mas? Ngonten buka-buka apa ya, privasi seperti ini. Nah, kenapa malu? Saya dibayar dari sini dan saya nggak merugikan orang, kok kenapa saya harus malu? Itu intinya. Kecuali saya ngonten rasan-rasan, nyelek-nyelek tonggo, ngelok-ngelok orang, nyebut nama orang. Nah, itu pidana itu dan itu baru disebut memalukan itu teman-teman. Orang ngonten kok malu. Lah kalau saya malu, dikit-dikit malu, ya saya nggak sampai seperti ini, karena konten kreator yang berhasil itu memang butuh bermental baja. Dulu waktu kita babat mentalnya baja si istri itu. Nggak tahu kenapa sekarang setelah semua sudah terbilang jalan semuanya, itu dia lebih memilih nggak ngonten lagi daripada sakit hati. Misalnya dikomentari negatif. Padahal dulu itu hujatannya lebih tajam, lebih mengerikan dari sekarang. Tapi mentalnya kuat karena dulu itu butuh uang, butuh butuh bangkit dari keterpurukan. Kalau sekarang itu sudah ngalem istri teman-teman.
ya terserah teman-teman mau menerima, maksudnya menganggap, melihat konten ini dari segi positifnya atau negatifnya, ya itu terserah teman-teman semuanya. Jadi karena saya bikin video seperti ini, intinya nggak dari pandangan netizen saja yang memandang saya itu jangan-jangan pesugihan, tapi di dunia nyata realnya itu memang memang ada suara-suara seperti itu yang ngomong langsung ke teman terus disampaikan ke saya itu, awakmu ora tau kerja isuk mek gur kotor-kotor kembang, mek gur nyapu, setelah itu sarapan ngopi bar kuwi ya wis ra nyapu apa, paling paling ketoro metu kerja nggak seminggu sekali. Ya kalau perkebunan, kalau kebun itu kan ngapain setiap hari ditunggu, yang penting kan misalnya perkebunan itu misalnya 1 minggu sudah dipupuk, sudah diobat, sudah disiram, di apa itu, diairi, diirigasi, kan ya ya udah, mau diapain lagi. Enaknya bisnis perkebunan itu ya itu teman-teman, kita nggak harus setiap hari ke kebun, kita nggak harus setiap hari, jadi ya banyak waktu lah ya ibaratnya. Apalagi kalau pohonnya sudah besar-besar, sudah produktif, itu kita nggak ke kebun 1 bulan pun untuk liburan nggak masalah, karena pohonnya sudah besar, sudah kuat, nggak nggak diairi, nggak diirigasi pun kuat hidup, bertahan hidup lah teman-teman. Udah dulu teman-teman, itu jawaban dari prasangka-prasangka netizen, juga teman-teman di dunia nyata saya. Semoga melihat video ini banyak yang kaget ya. Perubahan saya 4 tahun terakhir ini memang banyak sekali yang kaget. Mungkin dikira saya itu putus asa terus mencari pesugihan gitu loh teman-teman. Karena ya itu, saya nggak bekerja sekarang. Dulu kerja keras kok malah nggak kaya-kaya. Sekarang nggak pernah kerja kok malah hidupnya enak. Jadi itu yang jadi ya boleh ngarani, jadi kecurigaan orang-orang. Karena itu saya kan merubah mindset ya, pola pikir. Jadi perubahan hidup saya itu adalah merubah pola pikir. Saya belajar dari motivator. Dulu itu Mas Arli Kurnia sama siapa itu motivator sukses di usia 30 itu, siapa itu, Pak Chandra Chandra Atmanegara apa siapa itu, Pak Chandra pokoknya, motivator. Saya itu sering nonton-nonton seperti itu, cara merubah mindset, cara merubah pola pikir agar keluar dari jurang kemiskinan lah intinya. Ya saya itu belum kaya, saya nggak kaya teman-teman. Ya cuman daripada dulu itu mending sekarang. Aduh teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga video ini dilihat dari sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.